Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semua saya berharap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada, saya senang menjumpai kalian. Saya Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Ingin mengajak Anda semua untuk belajar matematika pra-KBM. Nah, kali ini materinya apa? Yaitu adalah integral tertentu, ya, atau integral tentu. Nah, sekarang kita akan bicarakan dulu tentang teorinya ya, atau pengertiannya, sampai didapatkan rumus integral tertentu itu. Di sini kita misalkan ada suatu kurva, ya. Tentu ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini kurvanya ini. Kurvanya Y sama dengan Fx. Nah, luas daerah di bawah kurva ini akan kita hitung, ya. Ada luas daerah di bawah kurva. Ini kurva ya, ini kurvanya. Yaitu kurvanya apa? Y sama dan Fx itu persamaannya. Nah, di sini akan kita menghitung dari batas, katakanlah ini ada batas di sini, batas bawahnya, kemudian di sini ada batas atasnya yang ke bawah. Nah, kita akan hitung luas daerah di bawah kurva yang di sebelah kiri dibatasi oleh suatu garis dan sebelah kanan juga dibatasi oleh suatu garis. Caranya seperti apa? Mari kita perhatikan. Kita misalkan di sini sebelah kiri dan sebelah kanan daerah di bawah kurva dengan sumbu X, ya, daerah di antara kurva dan sumbu X, sebelah kiri dan sebelah kanannya dibatasi oleh garis. Nah, katakan aja daerahnya ini kita misalkan daerah B, Q, R, dan S. Oke ya, itu. Nah, untuk mendapatkan luas daerah PQRS, daerah di bawah kurva ini kita bagi menjadi bilah-bilah atau bias-bias persegi panjang. Nah, ini bias-bias persegi panjangnya. Nah, dan seterusnya ya, sebanyak berapa ini? Ada sebanyak N bias persegi panjang. Ini bias-bias persegi panjang. Semakin kecil bias-bias persegi panjang ini, tentu luas daerahnya dengan cara menghitung luas dari bias-bias ini dijumlahkan, ya toh, itu semakin kecil bias-bias persegi panjangnya, tentu semakin mendekati, ya. Kalau kita perhatikan, ini persegi panjang ini ada sisa, ya. Nah, sisa ini untuk nempel ini yang kurang ini di bawah kurva ini, ya kan, gitu. Ini kurang, ini lebih tempel, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, semakin kecil bias-bias persegi panjangnya, maka semakin mendekati kebenaran dari luas daerah PQRS ini. Nah, ini setelah dibagi menjadi bilah-bilah ini, maka kita bisa mencari masing-masing bilah luasnya berapa. Dengan terlebih dahulu bahwa bilah-bilah ini kita harus tahu bahwa bilah-bilah persegi panjang ini alasnya sama, lebarnya sama. Kalau tingginya beda ya, tingginya beda. Katakan aja di sini ada X1, maka tingginya ya di sini X1. Ini X1. Tingginya ini apa? Tingginya ini adalah
fx1 ya, tingginya kan y ya, y ini adalah untuk x1-nya adalah y1 adalah fx1. Kemudian untuk ini di sini x2, maka tingginya ini adalah fx2. Kalau ini x3, maka tingginya adalah fx3. Nah, lebarnya berapa? Dari x1 sampai x2, x2 sampai x3, dan seterusnya adalah delta x. Jadi lebarnya delta x, tingginya sama dengan fxi atau fx1, fx2, ya, fx3, fx4 sampai fx6. Nah, tadi lebar alasnya adalah delta x masing-masing. Maka kita bisa mencari luas dari masing-masing bias, yaitu adalah delta x. Luas bias pertama, delta x kali fx1. Luas bias kedua, delta x kali fx2. Luas bias ketiga, delta x kali fx3, dan seterusnya sampai delta x kali fxn. Dan x ini diambil rata-ratanya ya. Jadi x ini diambil rata-ratanya. Ya, rata-rata dari dari misalnya saja untuk rata-rata x1 itu adalah rata-rata x yang ada di sepanjang ini lebar bias pertama ini, di rata-rata x-nya, ya kan gitu, ketemu rata-rata x1. Begitu pula x2 adalah rata-rata nilai x sepanjang atau selebar delta x pada bias yang kedua ini, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu luasnya, maka jumlah luas PGRS sama dengan jumlah luas bias-bias persegi panjang. Nah, ini ya, jadi luas PGRS sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 dan seterusnya sampai luas ke N. Nah, masing-masing luasnya adalah ini ya kan. Nah, L1 adalah fx, rata-rata fx1 kalikan delta x, ditambah luas kedua adalah rata-rata x2 kali delta x. Luas ketiga atau luas persegi panjang ketiga adalah f rata-rata x3 kali delta x, dan seterusnya sampai luas yang ke n adalah tingginya f rata-rata xn ya kan, kalikan delta x. Nah, ini secara matematis dapat ditulis dalam bentuk sigma. Nah, kalau terus dalam bentuk sigma bagaimana? Itu adalah sama dengan sigma f rata-rata xi dikalikan delta x. Jadi 1, 2, 3 ya, kemudian 4 dan seterusnya sampai n ini diganti dengan simbol i, kalikan dengan delta x ya. Jadi f dari rata-rata xi dikalikan delta x. Oke, nah itu berapa banyaknya bias? Dari 1 sampai dengan n. Sekarang kalau bias-biasnya itu kita perbanyak, jadi n-nya semakin banyak. Kalau n-nya semakin banyak, bias-bias ini semakin banyak, ya kan? Sementara kan ini tetap nih batas kiri di sini A dan batas kanan adalah B, ya kan? Ini tetap. Cuma bias-biasnya kita perbanyak. Kalau bias-biasnya semakin banyak, maka ini delta x ini lebarnya ini semakin semakin kecil. Dapat diterima? Sampai di sini dapat diterima ya. Jadi ini bias-bias persegi panjang ini kita perbanyak ya. Kita perbanyak. Batasnya tetap sebelah kiri A, sebelah kanan adalah B. Semakin banyak bias-bias persegi panjang, maka
delta X-nya atau lebarnya ini semakin kecil, ya kan? Gitu. Baik, dapat dipahami. Nah, sekarang jika delta X itu semakin kecil mendekati 0, maka apa? N banyak bias menjadi mendekati tak terhingga. Oke, dapat diterima. Sehingga luas dari PQRS itu sama dengan limit delta X mendekati 0 dari apa? Dari limit delta X mendekati 0 dari jumlah luas bias persegi panjang dari 1 sampai N-nya kita ganti tak terhingga, ya kan? Karena semakin kecil delta X-nya berarti semakin banyak bias-bias persegi panjangnya. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai suatu diferensial. Jadi tertentu. Jadi intervalnya dari luas-luas persegi panjang ini, intervalnya adalah dari A sampai dengan B. Dan jumlah luas ini, limit dari jumlah luas dengan delta X mendekati 0 dan N-nya mendekati tak terhingga, itu ditulis menjadi L sama dengan apa? Integral fx dx dengan batas bawah apa? A, batas atas adalah B. Jadi intervalnya bawah A, interval atas adalah B. Oke. Oke, dapat diterima. Nah, ini teori tentang integral tentu atau integral tertentu. Baik, kita lanjut. Integral fx dx dari A sampai dengan apa tadi? Ini apa rumus ini atau simbol ini? Integral dari fx dx batas bawah A, batas atas adalah B. Ya, oke. Sekarang kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Nah, kalau arti notasinya, ya ini tadi sebenarnya sudah cukup jelas ya. Jadi kita tinggal tulis ulang bahwa integral fx dx dengan batas bawah A, batas atas B adalah nilai dari anti turunan, ini F besarnya adalah fungsi aslinya ya, nilai dari anti turunan dengan batas bawah A, batas atas B. Itu nilainya sama dengan apa? Nilai anti turunan B dikurangi nilai anti turunan A. Atau nilai fungsi asli B dikurangi nilai fungsi asli A. Oke, ya. Selanjutnya kita lanjutkan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya adalah satu, bahwa integral dari fx dx untuk batas bawah A, batas atas B adalah 0. Ya, kalau kita bisa membayangkan juga nih kalau misalnya di sini nih, F besar A dikurangi F besar A. Tentu sama nilai F besar A yang depan dengan F besar A yang di belakang sama ya, sehingga nilainya sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, integral dari K. Integral dari K. Ini ada kesalahan sedikit, ini perlu kita perbaiki ya. Kita perbaiki dulu. Ya, ini bukan A tetapi ini adalah B. Ya, itu ya. Oke. Ya. Integral dari K kali fungsi fx dx dengan batas bawah A, batas atas adalah B sama dengan K kali integral
fx dx dengan batas bawah A, batas atas adalah B. Ya. Jadi ini K-nya ini sebagai pengalih dapat dikeluarkan dari apa? Dari integral gitu ya. Jadi nanti K dikalikan dengan hasil pengintegralan ini. Baik, sekarang kita lanjut. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, bahwa integral dari apa nih? Dari fx plus minus gx dx dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan apa? Integral dari fx dx plus minus integral dari gx dx. Batas bawahnya A, batas atas adalah apa? Adalah B. Plus minus ini maksudnya positif A ditambah ya fx ditambah gx, atau yang minusnya adalah fx kurangi gx. Nah, oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah bahwa integral fx dx dengan batas bawah A, batas atas B itu sama dengan nilai sama negatif dari integral fx dx dengan batas B, batas atasnya A. Jadi dibalik ya. Kebalikannya. Ini nilainya di negatifnya. Sedangkan yang berikutnya untuk penambahan yang beruntun. Ini integral dari fx dx ditambah batas bawah A, batas atas B ditambah dengan integral dari fx dx batas bawah B, batas atas C. Itu nilainya sama dengan integral fx dx batas bawah A, batas atas C. Ya, oke, paham ya? Bahwa ini lihat nih, ini sebagai batas atas, ya kan? Ini f-nya sama ya, fx-nya sama, fungsinya sama. Ini B sebagai batas atas dan berikutnya integral penambahnya adalah B sebagai batas bawah. Batas atasnya C ini nilainya sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah A, batas atas adalah C. Oke, saya rasa cukup jelas. Nanti akan lebih jelas kalau kita buat contohnya ya. Iya, baik. Sekarang kita ambil beberapa contoh penerapan sifat-sifat dari integral tentu ini. Yang pertama, selesaikan integral berikut. Nah, ini integral dari 6x dx, batas bawah 2, batas atas adalah 4. Kita gunakan rumus ini, ya. Yaitu rumusnya apa? Integral dari k fx dx sama dengan k integral fx dx, batas bawah A, batas atas adalah B. Sekarang kita lanjut cari apa hasilnya. Jadi ini sama dengan apa? Ini 6 ini K-nya ya. Kita keluarkan dari tanda integral. Oke. Sekarang di dalam tanda integral kita integralkan. Ini X-nya pangkatnya 1, integralnya pangkatnya 2. Penyebutnya jadi berapa? Setengah 2 ya. Penyebutnya 2, pangkatnya 2. Maka kita dapatkan sama dengan 6 kali integral setengah X kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan batas atas, batas bawah pada X yang ada dalam kurung. Maka hasilnya menjadi apa? Adalah 6 kali setengah X kali 4 ya. Setengah kali X-nya diganti dengan 4 pangkat 2. Dikurangi setengah X-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 2. Dalam kurung masing-masing kita selesaikan. Apa hasilnya? 16 kali setengah adalah 8. 4 kali setengah adalah 2. 8 kurangi 2 adalah 6. 6 kalikan 6 adalah 36. Ya, itu contoh 1. Contoh 2. Nah, tunjukkan bahwa mempertunjukkan ya. Integral dari 2x kurang 5 dx dengan batas bawah 3, batas atas 6 sama dengan negatif dari
Integral 2x kurangi 5 dx ini sama ya. 2x kurang 5-nya ya sama. Lihat sebelah kiri dan kanan. Batas bawah dan atas dibalik. Ya. Nah, nilainya kebalikannya. Negatif ya kan. Apa betul demikian? Kita lihat. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Dan kemudian nanti menyusul yang sebelah kanan. Kita bandingkan hasil sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kita bandingkan nanti. Jadi sebelah kiri kita cari dulu, sebelah kanan cari, kemudian kita bandingkan betulkah sama, ya kan? Nah, ini adalah menggunakan sifat yang bagaimana? Yaitu adalah sifat ini. Ya, ini sifat ini yang kita gunakan ya. Oke. Integral dari apa? Integral dari f(x) dx batas bawah a batas atas b sama dengan negatif integral f(x) dx dengan batas bawah b batas atas a ya. Dibalik ya. Oke. Sekarang kita cari dulu yang sebelah kiri persamaan. Nah, ini yang pertama. Integral dari 2x kurang 5 dx batas bawah 3 batas atas 6. Hasilnya adalah ini ya, tahu ya, masih ingat ya. Pangkatnya berapa x-nya? Pangkatnya 1, maka integralnya pangkat 2. Dan penyebutnya berapa pembaginya? Adalah 1 tambah 1, 2. Jadi 2 dibagi 2. Hasilnya di sini 1 ya, pengali x kuadrat. Kemudian 5. 5 ini bukan konstan ya. 5 dx. 5 dx. Berarti hasil integralnya adalah 5x. Batas bawah 3, batas atas adalah 6. Kita substitusikan. Ya, x-nya dengan batas atas dikurangi x kalau kita ganti dengan batas bawah 3. Hasilnya apa? Nah, ini. Oke. Ini yang x-nya kita ganti 6, kemudian pengurangnya x-nya kita ganti 3. Dalam kurung masing-masing dicari. 6 pangkat 2, 36, kurangi 5 kali 6, 30 jadi 6 ya. Kemudian 3 pangkat 29 kurangi 5 kali 3, 15, jadi minus 6. Oke, nah ini. Ya, itu ya. Nah, 6 dikurangi minus 6, ketemu berapa? Mengurangi berarti menambah lawan, ya kan? Hasilnya 12. Sekarang yang sebelah kanan persamaan, ini. Ya, kita cari ini kita cari. Nah, oke, yang sebelah kanan persamaan adalah ini. Ya, sama dengan apa? Sama ya dengan yang tadi ya. Hanya saja di sini tanda minusnya ya, di sini ya, masih di depan. Oke. Nah, sekarang x pangkat 2, 5x ya kan, dengan batas atas 3, batas bawah 6. Kita ganti dengan batas atas dulu, yaitu 3. X-nya kita ganti dengan batas atas 3, nanti dikurangi dengan, kalau X-nya kita ganti dengan batas bawah 6. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya ya, gitu ya. Oke, yang suku depan 3 pangkat 2, 9 dikurangi 15 negatif 6 ya. Kemudian yang belakang 36 dikurangi 36. Oke, jadi hasilnya negatif. Ini adalah berapa? Negatif berapa? 9 dikurangi 15 ya kan, dikurangi dengan 36 kurang 30. Hasilnya adalah 9 dikurangi 15 negatif 6 ya, dan 36 dikurangi 30 adalah berapa? Adalah 6. Cuma ini untuk mengurangi, jadi dikurang 6. Hasil akhir adalah negatif 6 kurangi 6. Negatif 6 kurangi 6, negatif 12. Jadi negatifnya negatif 12. Hasilnya adalah 12. Bagaimana? Sama. Ini yang sebelah kanan persamaan, dan ini yang sebelah kiri persamaan. Oke, paham ya? Kita sekarang lanjut untuk contoh berikutnya. Nah, ini. Selesaikan integral berikut. Nomor 3 ya. Nah, oke. Ini adalah bentuk pengurangan. Ya, bentuk pengurangan.
Maka hasilnya adalah integral dari 4x pangkat 3. Ini pangkatnya 3. Integralnya jadi pangkat 4, tapi dibagi 4. Nah, 4 bagi 4, 1, ya kan gitu. Ini pangkatnya 2, jadi pangkatnya 3. Penyebutnya 3, 9 bagi 3, 3. Batas bawah 1, batas atas 2. Oke, kita tinggal masukkan. Ya, batas atas dulu masukkan. Jadi, masukkan maksudnya ganti X ya, disubstitusikan. X pangkat 4 dikurangi 3 kali X pangkat 3, 2 pangkat 3 maksud saya. Kemudian dikurangi, kalau X-nya kita ganti 1. Ya, kalau X-nya ganti 1, ini jadi 1 pangkat 4 kurangi 3 kali 1 pangkat 3. Hasilnya berapa? Kita lihat. Ya, ini 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 3, 8 kali 3, ya kan? Ini kali 3 ya. Salah nih, ya harusnya berapa? 3. Kemudian ini 1 pangkat 4 kurangi 3 kali 1 pangkat 3 ya. Oke, hasilnya 1 dikurangi 3 kali 3 pangkat 1 pangkat 3 adalah 1. Oke, kita lanjut. Ya, hasilnya adalah 16. Ya, 16 kurangi 24 dikurangi 1 kurangi 3. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya 16 kurangi 24 adalah negatif 8 dikurangi dengan negatif 2. Jadi 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Ya, negatif 8 ditambah 2 ketemu negatif 6. Sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya, integral dari 2x kurang 3 pangkat 2 dx. Batas bawahnya negatif 2, batas atas 1. Nah, integralnya gimana? Nah, ini ada perpangkatan, ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Pangkat 2. Suku pertama kuadrat, ya kan ini. Dikurangi 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua pangkat 2 dx ya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita integralkan masing-masing suku. Integral ini berapa? 4x pangkat 3, pangkat 2 jadi pangkat 3-nya 3 dibagi berapa? 3. Jadi 4 per 3 x pangkat 3. Terus yang ini dari pangkat 1 jadi pangkat 2. 12-nya dibagi 2, 6 ya. Kemudian 9-nya adalah jadi 9x ya kan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita substitusikan. Untuk batas atas 1, kita ganti x-nya dengan 1, ya kan. Kemudian nanti pengurangnya adalah dengan mensubstitusikan x-nya berapa? Negatif 2. Jadi nanti pengurangnya adalah apa? X pangkat min 2 pangkat 3 dikalikan berapa nih? Ada x pangkat 2, jadi min 2 pangkat 2 ditambah 9 kali berapa? X-nya diganti dengan 2 ya. Min 2. Maka hasilnya adalah ya, jadi hasilnya adalah ya ini yang di depan ya. Yang depan ini. Jadi ini tadi 1 ganti dengan x-nya diganti dengan 1. Gitu ya. Sekarang dikurangi dengan kalau x-nya diganti dengan min 2 atau negatif 2. Nah, ini. Ya, sekarang yang depan kita hitung, yang belakang kita hitung. Pengurangnya maksudnya. Oke. Yang depan berapa? 4 per 3 kali 1 ya 4 per 3. Negatif 6 kali 1 ya negatif 6 ditambah 9 kali 1 9. Dikurangi. Nah, ini min 2 pangkat 3 berarti min 8 kali berapa? 4 dibagi 3. Oh ya.
Ini min 2 pangkat 2, 4 kalikan negatif 6, terus ditambah negatif 2 kali 9. Nah, ini hasilnya. Oke ya. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Ya. Sudah oke ya? Kita lanjut. Hasilnya. Ya. Yang depan ini. Yang depan. Negatif 6 tambah 9 itu 3. 3 ditambah 4 per 3. 4 per 3 itu kan 1 sepertiga. Jadi yang depan ini ketemunya berapa? 4 sepertiga. Nah, yang belakang pengurangnya 32 dibagi 3 itu adalah 10 2 per 3. Terus dikurangi 24, dikurangi 18. Nah, itu ya. Ini 10 sepertiga, 2 per 3 ditambah 24, berapa? 10 tambah 24 berapa? 34, 34 tambah 18 berapa? 52. 2 per 3. Ini untuk mengurangi ya. Oke. Nah, mengurangi dengan negatif berarti menambah. Jadi 4 sepertiga ditambah 52 2 per 3. Jadi berapa? 57. Oke, gitu ya. Baik, bisa dimengerti ya. Ya, berikutnya soal. Sebelum ke soal ini akan saya perbaiki dulu nih. Supaya nanti tidak menjadi bingung ya. Ini harusnya berapa? Harusnya ini tadi 3. Ya, salah ketik nih. Oke. Oke, gitu ya. Baik, berikutnya adalah soal latihan. Nah, ini soal latihan. Tentukan nilai integral berikut ini nomor 1 ya. Tahu ya, bisa. Nomor B-nya juga bisa. Nomor 3 bisa juga ya. Nomor 2B bagaimana? Nah, untuk 2B ini harus kalikan ya. X kali 4, X kali negatif X kuadrat. Kalikan dulu ya, baru nanti diintegralkan. Kemudian ini nomor 3, tunjukkan bahwa ya ini berarti Anda harus apa? Mengerjakan sebelah kiri, mengerjakan sebelah kanan. Bahwa sebelah kiri persamaan hasilnya sama dengan sebelah kanan persamaan. Ya, oke ya. Itu baik. Dicoba. Saya yakin semuanya bisa. Kalau nggak bisa sendiri, gimana? Kalau nggak bisa sendiri ya bersama-sama dengan temannya. Baik, sampai di sini. Sebelum meninggalkan, untuk apa? Apresiasi. Gimana caranya? Subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Baik, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk mengapresiasi channel ini agar tetap dapat bermanfaat bagi orang banyak. Berikutnya apa, Pak? Berikutnya adalah luas daerah di antara kurva dengan sumbu-sumbu koordinat. Misalnya luas daerah di bawah kurva dengan sumbu X, luas daerah antara kurva dengan sumbu Y, ya. Itu yang akan kita bicarakan untuk pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.